Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dalam podcast Sapa Umat Penyuluh Agama Islam Kota Padang Panjang. Hadir bersama-sama kita Buya Haji Zainal SAG MHI, Penyuluh Agama Ahli Madya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat marhaban Ramadan. Oke. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang seputar makna Ramadan. Buya, bagaimana sesungguhnya kita umat Islam memaknai bulan Ramadan ini? Silakan. Baik, banyak cara orang dalam memaknai bulan Ramadan. Namun selaku orang Islam, kita harus merujuk kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memaknai secara hakiki Ramadan itu, yang pertama kita harus menyadari bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan sarana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang akhirnya la'allakum tattaqun. Yang kedua juga kita mengharapkan bahwasanya secara hakiki Ramadan itu adalah sebagai bulan ampunan. Bulan ampunan, bulan maghfirah. Karena di bulan Ramadan segala dosa dan permohonan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mana dari hakiki dari Ramadan itu adalah Ramadan juga sebagai bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Maka berapa banyak perintah daripada Rasulullah, anjuran para ulama, amalan kita yang terbaik dan yang paling baik yang seharusnya kita lakukan memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu Ustaz. Iya, Buya, mengingat begitu banyaknya nilai-nilai keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, lalu bagaimana kita seyogyanya mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan ini sehingga keutamaan dan keistimewaan itu bisa kita raih dengan baik? Sebenarnya untuk mempersiapkan diri di dalam bulan Ramadan itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah persiapan secara spiritual atau ruhiyah. Dalam serta ruhiyah itu yang perlu kita persiapkan adalah memperbaiki dan meluruskan niat kita. Niat ada dalam hati kita, artinya apa? Niat itu harus dilaksanakan dengan i'tikad. Kita berjanji dan kita berusaha. Kalau seandainya Ramadan kita belum berhasil di tahun kemarin, maka kita niatkan tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu niat, bukan hanya sekedar ucapkan. Yang kedua, yang perlu kita perbaiki adalah meningkatkan ibadah sebelum Ramadan. Itu yang harus kita persiapkan. Yang ketiganya apa? Kita harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sehingga Ramadan itu bulan yang suci. Jiwa yang masuk itu adalah jiwa yang suci. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan itu adalah persiapan ilmu. Kita harus banyak membaca. Seperti ilmu-ilmu fikih, usul fikih, hal-hal yang berkaitan, yang berhubungan dengan masalah puasa, yang mewajibkan, yang mengharamkan, yang merusak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah persiapan fisik. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, melatih diri kita dengan puasa sunat, dan mengurangi kebiasaan buruk kita di luar bulan Ramadan. Iya, mantap sekali Buya. Sehingga kita tidak melewati Ramadan ini dengan percuma saja, tanpa ada hasil, ya. Sementara Ramadan itu sarana untuk mencapai ketakwaan sebagai
predikat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah menjadi insan yang bertakwa. Buya, betapa banyak orang berpuasa, mereka berpuasa ikut-ikutan, ya, tanpa kemauan dari diri sendiri, ya. Lalu bagaimana seharusnya kita ini melaksanakan ibadah puasa, terutama di dalam sebuah keluarga, ya, sehingga puasa yang kita kerjakan itu memang menjadi sebuah kekuatan sosial yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga. Baik, inilah sebenarnya keutamaan dari Ramadan itu harus kita pelajari, kita harus tahu itu. Kalau seandainya kita tidak memahami keutamaan apa dalam bulan Ramadan itu, maka memang tidak akan mempunyai efek apa-apa bagi orang yang mengerjakannya di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya orang itu memahami keutamaan dari Ramadan itu, dia akan tahu. Pertama, Ramadan itu belum peningkatan ketakwaan sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Yang kedua, di bulan Ramadan itu adalah pahalanya selalu dilipat gandakan. Nah, ini yang paling penting kita perhatikan. Sebiji korma aja yang kita berikan sedikit, tapi nilainya di bulan Ramadan itu amat besar. Di bulan Ramadan itu keutamaannya, Allah itu ibaratnya itu gimana ya, obral gitu, nah, lagi memberikan diskon besar-besaran gitu, nah. Jadi kalau kita harus melihat Ramadan gitu, nah, lagi memberikan diskon besar-besaran gitu, nah. Jadi kalau kita harus melihat Ramadan itu agar punya makna, punya nilai, punya manfaat positif bagi kita, harus kita ketahui sebenarnya kita mau puasa ini keutamaannya apa pada diri kita, apa pada keluarga kita, pendidikannya apa, nilainya apa. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus juga kita pahami. Yang kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan itu kita harus tahu ada keutamaannya. Di sana terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, yakni malam Lailatul Qadar. Nah, ini tiga komponen yang memang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Di samping itu juga bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian setan-setan dibelenggu. Sebenarnya setan itu dibelenggu itu kan makna daripada makna konotatif saja ya. Sebenarnya bukan begitu, bukan setannya yang dibelenggu. Kita disuruh untuk selalu berbuat baik dan selalu meninggalkan yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, maka setan akan terbelenggu dengan kita. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak melakukan hal yang baik, yang positif, maka setan tidak terbelenggu dengan kita. Ya, artinya ruang gerak setan itu dibatasi oleh kesibukan kita di dalam beribadah. Ya, benar. Buya, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang mengatasi rasa malas, kurang semangat, atau gangguan lain yang kadang-kadang membuat orang itu hanya semangatnya di awal-awal Ramadan saja, sehingga di akhir Ramadan sudah kehilangan kekuatan, ya, sudah tidak mau lagi ke masjid, sehingga masjid-masjid makin penghujung Ramadan ini makin sepi. Silakan Bu ya. Baik, banyak pendapat para ulama di dalam berbagai tafsir. Salah satu saya baca dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisyihab. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar itu memang adalah puasa yang tidak berkualitas. Tapi puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang benar-benar untuk meningkatkan ketakwaan. Itu satu. Yang kedua, puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi juga mengendalikan diri. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalau orang hanya sekedar menahan lapar, anak kecil juga bisa menahan lapar. Cucu kita bisa menahan lapar. Tapi untuk mengendalikan diri, ini yang susah. Ini diberikan hadis Rasulullah oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Banyak orang berpuasa
tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan haus saja. Kemudian puasa yang menghasilkan kesabaran dan empati. Nah, jadi harus mendatangkan kesabaran pada diri kita, mendatangkan empati, dorongan, rasa takut juga, semangat dalam kalbu kita, agar Ramadan ini kita benar-benar harus melaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian kata Profesor Quraish Shihab mengatakan puasa juga untuk membentuk perbuatan yang positif, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di luar bulan Ramadan kita mungkin tidak biasa menyantuni orang, memberi tetangga, kita tidak pernah mungkin nyantuni anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Maka di bulan Ramadan itu akan dilatih kita terbiasa, yang endingnya agar di luar bulan Ramadan kita bisa hendaknya lebih baik, lebih santun seperti yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Oke, Ustaz. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Yeah. Ini kan baru-baru ini Kementerian Agama itu mencanangkan Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Nah, kira-kira bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita di Ramadan tahun ini? Ya, baik. Pertama yang harus kita apakan, memahami bahwa ibadah itu tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Artinya begini, agar ibadah itu bisa menenangkan dan menenangkan, maka harus kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, baik dalam ucapan, perbuatan, tindakan, tanduk-tanduk, baik antara kita sesama kita, dari yang kecil pada yang besar, kepada orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan itu kita harus berupaya meningkatkan mempertahankan kebiasaan yang baik secara bertahap. Ya, meningkatkan kebiasaan yang baik secara bertahap. Ini maksudnya kita dengan didikan Ramadan akan membentuk akhlak, moral, etika kita lebih baik, dengan ending harapan di luar bulan Ramadan hal ini bisa teraplikasi hendaknya dalam pergaulan keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak saja bagi sesama muslim, tapi lebih daripada itu kita antar agama. Oleh karena itu kita berpuasa di bulan Ramadan, nyamannya bagi non muslim juga terasa. Kita yang orang muslim berpuasa di bulan Ramadan, barakahnya juga terasa bagi non muslim. Ini yang paling penting diterapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Oke, Ustaz. Ya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Terima kasih juga atas ilmu dan pencerahannya. Para pendengar, demikian acara podcast kita kali ini. Tunggu episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.